Sound of Bro. Saya Jebo. Saya Sion. The story never been told. Oke, di episode kedua ini, kali ini saya nggak bersama Mamat, tapi bersama Seon untuk menemani membahas tentang subculture di sekeliling kita. Kita mungkin di Sound of Room ini kita banyak bercerita ya. Ya. Bercerita tentang ada buat kedepannya sih lebih banyak cerita-cerita lagi ya. Ada kayak subculture Buat yang sekarang nih kita nih bahas yang pertama. Subculture dulu. Oke, subculture dulu ya. Soalnya kan nanti ada figur atau apa-apa, Ya. nanti Aicha bisa ngebahas tentang apa? Bedah lirik lah, Ha. Udah lirik boleh. Bedah lirik ya, boleh ya. Sama ada Sehat, Ha? Sehat? Sehat, Ha? Sejauhnya sehat sih kan, cara apa lah aja. Tes Tadi web lah. secara web sih. Nah, kali ini tuh kita bahas ini dulu lah, yang sudah lazim dan umum ketahui banyak orang. Cuman kita lebih dibahas dengan bahasa kita lah, pandangan kita. Sebenarnya buat bahas ini kan sebenarnya dari istilah subculture ini kan kita ada beberapa roots ke bawah gitu kan ya. Ya, Mungkin kita ngebahas dulu dari sepak bola ya ini ya. Ya, karena sepak bola kan awalnya subculture itu dari ini kan ya, apa? Produk kelas pekerja ya. Ya, subculture itu jadi sebenarnya apa ya? Produk-produk yang out of the box gitu ya. Yang gak mainstream gitu. Ya, yang nggak mainstream dengan budaya yang sudah ada. Dengan budaya yang sudah ada seperti itu sih. Gitu. Jadi memang katanya teh di Inggris teh kan memang basicnya teh bareki gelut ya, atau senang berantem lah. Dari zaman kerajaan kayaknya itu ya. Ya. Dari zaman kerajaan tuh udah pasti ribut gitu. Karena si subculture juga dari mau misalkan tahun 50 ada si Teddy Boys. Ya. Teddy Boys ya, tahun 60 si apa tuh? Mod sama si rockernya, Mod sama rocker, si skinheadnya. ada punk juga ya. Mereka tuh pasti identiknya dengan keributan dan Ya, keributan, ya. kerusuhan. Jadi memang bareki gelut sih namanya orang Inggris tuh. Ya mungkin bareki gelut setelah dia udah keluar dari pub gitu kan. Nah, Terus udah kayak tradisi minum bir sama minum alkohol di Inggris tuh emang ya udah seperti itulah. iya. Jadi pasti ributnya ya Itu mah udah menjadi hal lumrah di akhir pekan. lazim. Lazimnya soalnya saya pas for the weekend mah. pas lihat-lihat ngeriset teh, oh memang akhir pekan teh buat mereka teh suatu merdeka lah gitu, bebas dari pikiran, dari capek. mungkin ya dari dia abis lelah mungkin ya. Kebanyakan kelas pekerja terus pas beres weekend tuh dia udah melepasin seminggu atau 6 hari kerja, dia terus ngebang-brangkeun lahnya istilah bahasa Prancisnya mah ya. Ngebangkeun ya, pergi ke pub terus minum senang-senang terus ya banyak yang clash atau apalah itu. Ya jadi memang semua turunan juga kan dulu ada si si mod sama si rockernya yang clash juga kan, si skinhead juga karena perilakunya yang agak susah diatur lah kalau skinhead itu, akhirnya ke si casual sendiri yang sering dikaitkan dengan budaya hooliganisme, hooligans lah gitu. Hooligan tuh emang pengertian dari media buat para perusuh, buat para perusuh di area stadion mungkin ya, di area stadion ya. Berarti si ultras juga bisa masuk kategori, kalau misalkan kan si media capnya perusuh hooliganisme, berarti ultras juga bisa dicap. Ketika Italia tahun 90 semua media sebutnya itu hooligan. Jadi dipukul rata. Hooligan itu yang rusuh di lah supporter Inggris, dia bentrok sama supporter negara lain, terus sama negara sebagian dari kelompok supporter dari Italia juga ya masuknya sih jadinya hooligan. Tapi di hooligan ada bercabang juga, jadi ada yang kayak casual, terus ada si ultras ya, dia ngeklaim dari Italia dari Italia itu emang garis keras ya, mungkin ya garis keras supporter, tapi kalau media sih nyebutnya pasti hooligan atau tim perusuh gitu. Seperti itu sih. Tapi memang jadi mungkin dulu mah yang berpakaian casual teh ya udah aja, belum sampai sekarang ke mode ya kalau kita berbicara dulu lah gitu dulu. Kalau dulu sih sebenarnya kayaknya seperti buat ngekamuflase ya. Ya awalnya kan seperti itu kan, si dandanan ini muncul tuh kamuflase dari si skinhead yang sering rusuh kan. Ya betul, dari skinhead terus punk gitu kan, terus ada sebagian supporter yang emang dia ngekultuskan dirinya untuk
ya ieu pejuang anu 12 orang gitu. 11 orang. Pejuang 11 orang gitu. Ya orang sebagai tamengna gitu. Jadi iya. ada yang ngekultuskan gitulah kalau di luar ya, kalau di Inggris apalagi ya. Jadi dia sebagai prajurit. Prajurit. Emang dulu ya kerajaan berarti jadi emang jadi prajurit aja. Jadi guardian lah guardian. Jadi beberapa orang yang istilahnya main bola gitu kan itu sebagai pejuang juga nih prajurit. Kita tamengnya di belakang gitu gitu. Jadi memang si ini tuh kan berarti kan awalnya tuh kamuflasenya ya, kamuflase dari skinhead yang sering rusuh. Akhirnya si casuals ini muncul, tapi katanya dengan waktu yang singkat untuk perubahan transisi dari si skinhead ke si casuals itu teh cepat gitu. Jadi sebenarnya mungkin ya kalau baca-baca atau apa sih kayak perubahan gitu tuh ya emang kebayang gitu ya yang orang yang suka nonton bola gitu. Terus dia udah dicap rusuh, terus si kebetulan mungkin di Inggris lebih sedikit modern ya kayak penonton tuh udah dilihat tuh dari outlooknya dulu nih, outlooknya dulu. Wah ya ini anak pang, ini anak skinhead, dia nggak beli tiket itu juga boleh masuk. Seperti itu. Yeah. Gimana caranya kayak supporter yang udah tradisinya yang oke lah mau jadi perusuh atau terus ada setelannya kayak punk atau skinhead, dia pengen nonton stadion tapi biar nggak dilihat dari outlooknya dulu sebelum ada CCTV ya. Oh iya. Sebelum ada CCTV dia dilihat outlooknya dulu. Ya udahlah, waktu tahun 80-an kan lagi rame-ramenya si Wimbledon. Tenisnya. Tenis itu bangsawan lah gitu yang pakai dress bangsawan gitu. Itu paling, jadi kebanyakan si para supporter yang identik dengan kerusuhan itu dia pakainya setelan orang-orang yang nonton ke Wimbledon gitu kan. Selain pakai jas gitu kan, tapi dia pakainya pakai yang makanya disebut kasual mungkin ya pakaian santai ya. Ya. Pakaian santai, dia terus pakaiannya sporty gitu kan. Jadi dia nggak kamuflasenya itu. Dan jadi pas udah datang ke stadion juga mungkin si polisi juga lihat, oh ini mah anak orang kaya gitu, ini anak bangsawan gitu. Gak mungkin lah bikin rusuh gitu kan. Kamuflase untuk apa ya? Mengaburkan perhatian dari polisi lah. Pertama dari polisi, terus dari supporter lawan. Kan dulu masih standar tradisional supporter kan pakai jersey atau pakai scarf atau pakai ada flag atau apapun gitu kan. Ya itu buat meredam si para perusuh masuk nih ke stadion gitu. Jadi banyak yang dia nggak kamuflase sih. Ya. Kamuflase. Jadi setelannya bangsawan gitu waktu mungkin di tahun-tahun segitu Wimbledon emang lagi edan gitu ya di Inggris ya. Jadi emang harus setelannya juga, pengen setelan bangsawan gitu. Padahal kelas pekerja, apakah dia mau beli atau ngebangsat oke. Ngebangsat mah. Yang penting bisa asup stadion ya gitu. Ya. Dan katanya saya pernah baca juga nya si Pessoa sendiri tuh si Tires atau si tribun stadion sendiri itu dijadiin ajang catwalk gitu buat mereka tuh ingin menunjukkan yang terbaik gitu. Dia tuh nggak mau yang asal gitu ke stadion tuh dengan pasti mereka berpenampilan rapi dengan brand-brand Eropa lah, brand-brand Eropa ternama gitu. Eropa ternama, terus brand-brand mahal gitu kan ya. Brand-brand mahal dan pembagiannya juga. Jadi kalau baca di salah satu website di UK sana, jadi kalau misalkan di utara itu biasanya mereka itu lebih senang pakai Adidas, maksudnya satu style, satu set lah. Daratan utara gitu ya. Daratan utara. Semenanjung misalnya. Semenanjung utara. Utara. Tribun utara bukan ya? Tribun utara Barudak. Jadi di Inggris tuh ada Semenanjung misalnya, sama kayak Malaysia mungkin ya, ada Semenanjung gitu kan. Semenanjung tuh. Semenanjung itu kayak pulau-pulau gitu kan. Jadi pulau ya. Semenanjung. Nah, jadi memang asal tong lurus tunjung gitu. Utara seperti itu. Kalau selatan berarti selatan tuh apa London ya? Selatan London mah lebih ke desainer inilah, desainer Inggris kayak Burberry, Aquascutum gitu lah, desainer asli produk mereka lah gitu. Nah, kalau si Midlands kayak Nottingham, Southampton ya. Southampton yang orang di map ya. Nah, itu tuh lebih nge-mix lah, lebih nge-mix. Kayaknya
utara sama London mereka mix lah gitu Ya, cara ya. berpakaian Jadi itu. ya emang kayaknya dulu emang udah di setting gitu ya di tiap daerah tuh. Apakah dari kemampuan, terus apakah dari Ya, finansial bener. atau dari itu tuh si kultur si casual tuh dia buat ngedress juga emang di mix Ya. mix kayak juga minuman aja atau sponsor ya. Di mix match-nya nanti Mix apa? Iya apa Ki? mix match Mix di mix match biar tambah ya keren gitu kan. inovasi lah Inovasi mungkin. ya. Terus ya itu kayak tadi kan ada di utara selatan gitu kan, terus banyak brand-brand yang ya beda gitu yang kayak lain Hmm. yang di mix match. Jadi bisa mengetahui misalkan oh itu mah anak-anak utara anak-anak Liverpool, Manchester, Ya, misalkan ya. London. Perry Boys gitu ya. Kayak gini kan di si apa Manchester siapa Perry Boys-nya yang senang dia pakai Ya. brand Perry kan, Ya, makanya Perry dia Boys. menamai diri sebagai Perry Boys, bukan Perry tukang dimsum. Eta mah gede awakna dimsum anarko. jagung badag sih karena awakna teh. Dimsum anarko juga kayaknya pasti ada di dia jadi. Ayang kayak Iya, sebagai geus disebutkan sponsor. kan. Ah. Dimsum anarko untung tadi gubug ku istilah. Terus memang si casual sih itu ya kayak ini bisa kayaknya dipotong kayaknya. Yang eksentrik. Ya utara. Si casual sendiri juga katanya pernah mereka tuh si casual tuh pernah mengalami masa vakum. Ya. Masa vakum yang jadi kerusuhan sering yang akhirnya si polisi dan si orang-orang keamanan lah PHH lah mendorong-dorongnya di Siliwangi mah nempel kondisi CCTV yang akhirnya Satpol. ya akhirnya mereka Sabgul tuh sub juga iya dari- Satpol PP juga bener Ya. bener jadi Subkatir sama Satpol PP Ormas. juga. Bener dah itu bener. Itu kan ada subnya gitu. Subnya satu diganti ya, jadi mana subnya substitute gitu kan ya. Tapi misalnya substance boleh lah gitu. Tapi bener jadi akhirnya kan si mereka tuh udah tercium lah bahwa tiap match rusuh akhirnya si polisi itu kan CCTV di mana-mana di stadion yang agar menguasai mereka gitu. Dan mereka tuh akhirnya si Anu bikin rusuh, akhirnya ya secara naluri manusia mah mereka juga ketakutan gitu akan hal seperti itu, sama yang pernah dibicarakan sama si Gary Clark-Bootsy yang bisa kalian baca di webzine-nya si Prung. Dia mengatakan bahwa tahun itu tuh memang tahun yang sangat berat gitu buat si skena si football casuals ini, karena ya kita ditangkepin gitu, ditangkepin sampai si Bill Gardner yang ICF saya pernah lihat di website, baca juga bahwa saya sampai dijemput ke rumah gitu di depan anak-anak saya, dan akhirnya saya dipenjara selama 4 tahun karena kerusuhan sepak bola. Dan mereka tuh jadi nggak bebas lah ruang geraknya Ruang gitu. gerak ya di CCTV berarti itu pertengahan 80 atau akhir 80 ke 90 ya kayak CCTV itu. Jadi kan mungkin kalau di film-film kalau kita lihat kan suka nutupin banyak yang pakai jaket-jaket yang lebih inilah dengan kupluk lah ya. Kupluk ini yang mungkin untuk ya mereka salah satu cara agar inilah, soalnya kan itu teh hiburan mereka gitu. gitu. Akhirnya mereka tuh kayak yang wah saya nggak bisa ngekspresiin lagi gitu. Kayak gitu, apalagi weekend gitu kan ya. Akhirnya tuh jadi memang masuk ke era 85-an kalau nggak salah tuh ada yang namanya rap music setelah vakum casual itu ya yang di 24 hours party gitu. Ya, 26 hour. 20. Ya betul 24 hour. Abang kami mah 26 hour party people gitu. Jadi 20 genep jam ya ini party. 24 hour party people. Itu kan bener yang rap music itu yang akhirnya tuh jadi yang anak-anak yang biasanya diem di rumah, ada hiburan baru nih gitu kan. Ada hiburan baru, cuman karena udah tahu di Inggris itu kalau yang pakai brand si Stone Island sama si CP Company itu, wah ini pasti hooligans gitu. Akhirnya mereka mencabut ya. Ada kancingnya. Si petnya sisain kancingnya agar ya nggak ditangkap juga sama tetap di situ gitu. Ya mungkin kayaknya pas ada masuknya Refarty itu kan banyak Refarty dari Manchester ya. Itu lebih kebanggaan dari itunya mungkin ya, dari drugs, dari minumannya gitu kan. Ketika ecstasy, zaman-zaman ecstasy, terus zaman-zaman LSD jadi tambah
ya wah gitu. Iya, Sakabang berangkat ya nggak ada hiburan ya udahlah ini lah gitu kan, karena itu kan efek dari itu juga apa namanya pemasangan CCTV Hillsborough kan, Heysel gitu kan, terus kebakaran stadion apalah gitu yang ya itu juga pelakunya tuh mereka karena rasa perusuh lah, beki Garlut gitu, seneng kerusuhan. Dan memang saya juga ngutip juga dari si Bill Gardner. Dia bilang kalau Gary Clark Sibutsi yang Nottingham Forest itu, dia bilang kalau si football casuals ini adalah subkultur terakhir di Inggris. Dan dia bangga pernah ada di dalamnya, tapi mungkin dia udah tua, akhirnya jangan. Ya, jadi mungkin ya kayak si subkultur yang si casual ini emang terakhir gitu ya di Inggris. Ya kebayang gitu budaya gitu, yang budaya baru dari budaya nonton sepak bola, ada budaya gitu, terus dia yang info di sana gitu, itu kan istilahnya suatu kebanggaan gitu, apalagi kayak Top Boys atau si Notorious Crew gitu kan, atau Notorious si Firm yang dia udah the best gitu kan, udah ngeri gitu ya, dia udah fase lah mungkin fase mungkin waktu kita pernah ngobrol yang waktu bilang Aisyah bahwa waktu muda mah slogan saya tuh apa? Football, fashion, fighting, loving kan kan? Ya itu masa muda. Akhirnya kan udah family man mah udahlah gitu kan kita. Ya sih. Iya kan nggak? Sama fase sama yang teman-teman di Inggris sana juga ya, kayak si Carlton Leeds yang hooligan West Ham yang penjual dagang narkoba juga. Jadi terusnya dari dia cari duitnya ya dari dagangin narkoba gitu, terus jaga pub jadi bodyguard gitu kan, terus jadi bodyguard juga kan. Ya emang ya keras sih sebenarnya hidup Inggris itu sebenarnya pas zaman itu tuh dari 70-80 abis dibom kan, itu emang krisis ya. Ya benar. Jadi banyak yang suburban gitu kan, ya anak-anaknya ya temen yang lainnya gitu masih banyak yang jadi balik lagi ke nol mungkin ya. Jadi nggak kayak di negara-negara lain mungkin. Ya memang saya baca juga yang si Riaskan juga yang pernah diinterview juga sama si Prung, dia tuh bilang masa 70-80 itu tuh masa yang sulit bagi kami katanya. Rasismenya tinggi. Terus banyak pengangguran. Nah 80 itu mereka ekonominya mulai membaik, akhirnya saya mendapat pekerjaan renovasi rumah, ngecat gedung, akhirnya punya uang, akhirnya buat beli si trainers mereka lah, ini pakaian terbaik mereka untuk ke tribun. Jadi memang tetap aja udah tua mah tetap ya, bahasa Perancisnya mah ngageng-gereng. Bahasa Jermannya mah juga bisa ditranslate bahasa Jerman. Sebenarnya banyak banget sih kayak di film-film yang mungkin teman-teman yang nonton juga banyak film-film cool gitu kan, banyak film kasual itu sebenarnya ya kalau kalian nerima poinnya itu tentang ya udah gitu. Ya, sudahi aja gitu. Bukan dimulai lagi sebenarnya ya. Kalau saya tangkap juga ya, Bo ya. Iya, memang cuman kita kan sering salah sering salah mengartikan lah tentang fase kerusuhan, hooliganisme di negara kita lah. Kadang kan mereka bilang bahwa saya tuh rivalitas itu hanya 24 jam pas tim saya dan tim rival bertanding. Setelah itu besoknya oke aja lah, saya kembali ke kehidupan normal lagi, saya sebagai pekerja. Nah kalau di kita kan terus manjang ya manjang, mungkin lebih kayak di Itali kayaknya. Sebenarnya mungkin awal-awal di Inggris mungkin sama kayak gitu mungkin ya. Mungkin kayak awal dari Inggris sama kayak gitu. Ya, kalau ke Indonesia kan mungkin kayak kerusuhan sebenarnya emang dari dulu, dari zaman perserikatan udah rusuh, tapi hanya sebatas. Jadi mungkin kalau dibalikin mah dari Inggris misalkan sampai 24 jam beres gitu. Nah kalau di Indonesia udah dari dulu gitu, pas zaman perserikatan gitu. Udah seperti itu. Ribut stadion gitu kan, gara-gara wasit misalkan ribut SMS sama Persib gitu, ribut terus stadion GBK gitu kan, rusuh sampai udah beres gitu kan. Nah clear aja. Nah itu yang dipakai sama Inggris sebenarnya. Jadi harus bangga orang Indonesia. Cuman salahnya Indonesia sekarang telat gitu buat dapat si kultur yang si kasual ini. Kalau di Inggris sudah tahun 80, kita baru sampai 15 tahun ke belakang mungkin dapat, ya itu masih ada waktu lah buat berpikir lah jernih. Pasti nanti soalnya kalau tren ya itu, kalau bikin trendy, bikin gaya ya
emang menarik gitu sih, casual bebas kan. Iya. Enjoy. Dan akhirnya sekarang juga si casual udah jadi fashion tersendiri aja dan menjadi identitas supporter, entah itu mau ribut ya mangga, itu mah memang karena sebagian dari budaya si hooliganisme. Kalau yang mau cuman saya mah senang fashion ke stadion nonton ya silakan juga gitu. ya. Yang penting udah jadi tren gitu kan ya, udah hidup di modern kayak gini gitu. Kalau di Inggris kan disebut modern tuh udah berapa fase gitu kan modernnya. Kalau di sini ya udah hidup modern ya, mau setelan gimana ke stadion juga ya enjoy gitu kan. Yang penting mah nggak harus ngekultuskan diri gitu buat ya who the best gitu atau jadi paling top boys atau apa gitu. Betul sih. Jadi intinya mah tetap akhirnya ujung ceritanya si casual ini menjadi sebuah identitas supporter. Jadi sebuah identitas supporter dari selain supporter tradisional gitu kan. Yang dulu kita masih bingung kan fashion supporter tuh gimana gitu kan. Betul, kayak ya mungkin di Italia ada ultras gitu kan, terus ya di Amerika. semenanjung Eropa banyak juga yang klaim ultras juga gitu ada kan. Bara Brava, terus ada dari Latin juga yang Bara Brava, terus ya Latin aku belum tahu sih. Nanti kita bahas. Ya. Nanti juga ada kita interview sama sama lagi coba interview sama Boca Juniors, Top Boys, bukan top ya. Orang tuanya lah, supporter lah, sama River Plate. Nanti kita akan ulas juga dari Italia juga kita ya coba bahas lah memang. Tapi sebagian besar kita bahasnya tentang kultur si casual sendiri. Jadi kultur sepak bola mungkin ya, kultur stadion kultur stadion. Terus poin-poin yang harus kita dapat dan kita cerna gitu kan. Buat edukasi aja. Buat edukasi apakah kalau mau setelan gitu kan. Ya kan ini mah pandangan kita ya. Pandangan kita silakan aja itu mah bebas lah, nggak ada baik dan benar, nggak ada yang benar dan salah, ini mah pandangan kita. Jadi dulu mah kan benar ya supporter tradisional itu lucu-lucu jadinya. Masa saya ada nggak akan disebutin Sebutin aja tuh. Ini misalkan di sana ada bahasa disingkat tapi ini mah kalau mau di-cut juga nggak apa-apa. Katanya tahu Cutnya. Yang nanti coba ya itu mah kata. Katnya Pak Bro dia. Dan kayak anjing 5.000 komen. Kata langsung. Karena di Barado kan itu poek. Jadi pas gimana Bo gimana nih? Udah tes web belum ya? Apa aja yang sesuai? Tes web. Web. Jadi si subculture casual ini muncul pas di Indonesia teh awal pertengahan 2000-an Pertengahan 2000 ya. 2000 ya. Masifnya mah barulah 2010 ke sini. Ya, awal sebenarnya pertengahan 2000 lah. 2000 ya, masifnya mah Rian. Mungkin Rian masih bisa menceritakan lebih dalam. Bisa menceritakan. Masifnya mah ya 2010-an. Tapi masalah si hooliganisme nih. Ya. Itu tuh awalnya tuh kan dari awal Tarkam gimana? Nih, mungkin cerita gini. Setahu Sion ya masalah sejarah si hooligan emang nggak mendalami juga, cuman ya baca-baca ya mungkin ya si hooligan kan dari dataran Inggris ya. Dataran Inggris tuh tahun sebenarnya zaman sepak bola tahun berapa ya? 1349. Anjir. Dan 1349 pisan. Zaman kerajaan itu zaman Raja Edward III kalau nggak salah, Edward. Tapi ya di film Edward Dapis, Edward Dapis. Terus kena. Nah, di England jadi itu kayak sepak bola desa gitu. Dulu pakai kepala babi istilahnya teh kan kalau si bolanya teh kan. Antar desa main gitu kan, nendang bola ada ke gereja gitu kan. Oh si bolanya. Si bola nate gitu kan, dulu kan mungkin ada dilihat di halamannya gede maksudnya di depan gereja tuh. Di sana tuh banyak keributan gitu. Maksudnya keributannya tuh sebatas iya kok bola kan gitu ya. Oh ya, kali ini mah mengganggu lah. Ya kan hulu babi gitu kan. Ya, bukan bola adanya. Udah gitu terus di stop dulu mungkin ya, berhenti atau gimana lah. Di pas era modernnya tuh tahun 18 ya, tahun 18 berapa ya? 1880. Atau sampai 1885 itu ada pertandingan bola
Kalau nggak salah timnya Preston sama Aston Villa. Oh. Nah itu persahabatan ya. Kalau baca dari Google gitu. Itu persahabatan. Si yang menang tuh lupa lagi siapa yang menangnya. Tim yang kalah. Supporternya rusuh. Masuk ke stadion gitu. Ribut. Nah dari sana. Oh, jadi berarti 18 tadi itu 18 berarti? 80-an lah. Berarti itu teh udah 85 lah. cikal bakal hooliganisme Itu di udah tanah Inggris ya. ada istilahnya ada sejarawan gitu yang dia udah ya hooligan tuh dari tahun segitu gitu. Oh, jadi di Inggrisnya Edannya tahun segitu guys. udah berhenti dulu. Berarti timnya juga belum profesional, kayaknya masih Ya, amatir mungkin lah. masih Kan amatir biasanya lah. kan timnya teh Juga dihuni sama persahabatan ya. kelas pekerja ya kebanyakan kayak dari Arsenal kan itu pegawai pindad. Nah, itunya lambangnya kan lodong. Asli. Pesawat pensiunnya. Jadi ini mah kan apa? Kita punya sekali lagi kita punya pandangan masing-masing ya, bukan Ya. kita menggurui. Bukan menggurui, cuman kita ngasih info walaupun info ada yang benar atau ada yang salah, mungkin ada yang lebih tahu lagi teman-teman yang nonton juga ya. Boleh nanti di Kita cuma komentar. sharing aja di sini sih, Ah. bukan sharing yang ngebahas masalah subkultur juga, terus ya apakah dicerna atau mau di komen ya bebas ya. Bebas itu kalau komen misalkan ini mah yang bener mah gini ya, nanti tulis di komentar, nanti kita akan bahas dibaca atensi ya, pas baca atensi. Jadi memang intinya mah Dan bahasana atensi sejak kuliah kayaknya. kuliah kan mahasiswa abadi atuh. Bahasa abadi. Lulusnya 2000 berapa? 2000. Kan angkatan teh 88. Angkatan sama ya 98. Lulus 2012. Udah habiskan di kampus tersayang, habiskan 12 tahun aja. Mataknya kuliah mah terbaik sampai hatam gitu. Hatamnya kuliah mah gitu. Jadi SIG, S2 terus magister naon lah gitu lewat. Kami mah ayo kayak SIG 12 tahun dong. Mun KPR manggeus lunas ya. Lunas ya merah. Ya mungkin kita kasih resume dulu Jadi dari awal tuh si subculture itu memang kata orang Inggris sendiri adalah sesuatu yang berharga lah buat mereka. Ya. Yang memang Ya poin-poin dari tadi udah dari awal. Dari poin-poin dari awal terus tadi ada beberapa interview juga kan Ya. sama top boys Top boys sanalah yang asli maksudnya bukan asli lain di palsunya maksudnya KW. dia yang yang terjun memang langsung Ya. dari skena si football casual berarti tahun awal 80-an ya mereka 80-an masih kene ini budaknya. ya masih kene inilah gairah muda mereka bilang juga ya saya melakukan hal itu karena saya masih muda dan melihat kekerasan itu adalah sebuah candu buat saya. Tapi ketika saya tua mah mereka juga ngasih nasihat bahwa itu bukan sesuatu yang baik gitu. Betul. Untuk kekerasan. Dari berbagai film juga ya. Iya. Banyak film-film yang mungkin teman-teman juga sering nonton film-film yang banyak lah ditonton gitu ya. Iya, itu sebenarnya ada banyak Pesan. ada pesan gitu yang kalau fokus gitu. Jadi kan kalau kita kan kalau nonton film tuh biasanya diambilnya berantemnya, bukan pesannya gitu. Kan kalau memang budaya di Inggris sana mereka hobinya di akhir pekan berantem. Kalau di kita mah kan ini apa? Somea, gemah ripah lok jina tuturi handayani. Itu ceria yang Nah gitu, jadi memang kita bisa ambil sesuatu yang apa yang bisa diambil itu ya yang positifnya yang aja. positifnya aja lah, yang enak-enaknya aja lah. Kalau Jangan- masalah stylean, tren gitu, itu Oke mah lah. emang keren lah kalau Ah. keren menurut kalian ambil aja gitu. Tapi ya kalau masalah Itu kekerasan mah- atau masalah ributnya itu kalau bisa lah jangan lah. janganlah, itu nggak baik buat generasi selanjutnya. Mungkin kayak pernah dengerin ini nggak? Manic Street Preacher, if you tolerate this, Oh iya, then tahu, your children will be next. Aduh itu dalam. Nah itu nanti bisa dibahas. Oke, bahas. Ya, oke, dibedah lirik. Ya, nanti yang nggak ada mah cuman kisah misteri. Sama kisah cinta ya, kisah cinta Jebo sama Mamat ya masih kena ya, Segitiga, segitiga. Oke, jadi kita bakal ada terus bakal lebih asik lah ini mah. Asik ya. Ngobrol-ngobrol tapi Ini nggak kita ada ngobrol bintang santai tamu. dah ya. Ngobrol Bebas santai. kan, jadi pola pikir yang istilahnya pola pikir terus rangkuman kita pengen diceritain gitu kan. Ya. Hah, Kita- betul nggak? betul. Pengen diceritain gitu ya. Betul, nanti juga kita akan ngebahas tentang bukan kedatangan tamu, maksudnya ngebahas tentang kan kita ada beberapa Kedatangan tamu yang tadi undang gitu, tapi pulang tadi antar. jelangkung. Ya kayak gitu, jadi mungkin kita pengen menceritain gitu yang Ya. apa yang kita tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu juga Bisa di komentar, bisa lebih. tulis di komentar Cuman lah. kita
kita sharing lah. Sebatas kita lah, cuman ya buat istilahnya buat knowledge juga lah. Dan nanti juga kita akan ngebahas tentang webzinnya di Siprung. Ada beberapa top boys yang bercerita tentang gimana sih skena tahun 81, 70, 80 mereka awalnya di sana. Terus juga yang itu tidak ngambil dari yang lain ya. Itu langsung Q&A-nya langsung gitu, langsung sama tim dari Prung terus langsung ke si orangnya, bukan ngambil dari Anu cerita, bukan, cuman kemarin tuh telat bikin video lah, jadi biar semakin kuat gitu. Ada yang kuat. Terbaru kan si Alan McGee atau sebagai Creation Record atau sugesti ningali sepatu terus ningali sepatu nonton bubar kemana sih ningali sepatu duitnya Nike masih kali jadi warrior saya bingung. Kita kan sugesti tinggal sepatu kan anjir Nike nih kali kalau urut ini tinggal ada warrior berang bagi sugesti lah mungkin kalau di kita sugesti lah ya. Oke, terima kasih. Punten apa ngomong gitu sorry. Ya ulah dekatnya bahaya ya. Ya kan cerita lagi tuh Joko ya sudah sambutan dulu. Ya terima kasih penonton. Maaf penonton sebelah sana. Sorry. Ikatnya mah. Tapi lah. Terus bisa kita sih sedaya. Nanti juga ada interview yang saya paling tunggu tuh si Julubas dari Zulu Warriors. Zulu Warriors. Apa tuh petarung lah, terus ada si Enrico juga nanti kita akan bahas. Zulu tuh Birmingham. Terus ada si Enrico vokalis Los Fastidios, terus kita lagi nyoba ke teman-teman San Pauli untuk lebih tahu movement Antifa, hooligans kan kita sering movement Antifa, terus dia involve dari supporter bola gitu kan, itu waduh sesuatu yang agak gimana gitu ya. Harus nanti kita mungkin langsung dari banyak bahasan mah banyak lah insya Allah. Pokoknya mah jangan kemana-mana, tetap di sana. Oke, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di Sound of Prung. Dadah, bye, ciao, peace.